nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji kehadirat Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tanpa kita minta pun Allah sudah jatahkan kepada kita, sehingga kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa dihimbau bersyukur, mengucap alhamdulillah. Tidak hanya ucapan saja, rukun bersyukur ada 3. Yang pertama, meyakini betul bahwasanya nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan secara lisan alhamdulillah dan bentuk-bentuk ucapan yang lainnya yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya rukun, kalau ditinggalkan maka belum sah. Maka kalau seseorang hanya mengucapkan alhamdulillah saja, ketika kita tahu nikmat itu datangnya dari Allah, ya kita belum bersyukur namanya. Padahal kita tahu bersama banyak orang di luar sana ketika mendapatkan kebaikan, kenikmatan dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan alhamdulillah, namun mereka menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut lebih banyak untuk hal-hal di luar yang seharusnya kita lakukan, ibadah, sedekah, beramal jariah dan lain sebagainya. Maka semoga salah satu ikhtiar kita pada malam hari ini, yaitu kita duduk bermajelis ilmu seperti ini, merupakan salah satu usaha kita sebagai tanda bentuk syukur kita kepada Allah yang masih diberikan umur, kenikmatan dan lain sebagainya dengan duduk bermajelis ilmu. Ini salah satu usaha kita untuk bersyukur kepada Allah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, dan beliaulah yang menjadi suri tauladan kita, menjadi contoh panutan dalam segala hal, baik dalam kehidupan maupun dalam ibadah-ibadah kita. Maka barang siapa yang menyelisihi baik dalam kehidupan muamalah dunia maupun dalam hal ibadah, niscaya akan tersesat. Namun barang siapa yang mematuhi perintah dan menjauhi larangan apa yang didhawuhkan oleh beliau, maka insya Allah akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga sholawat itu terus bersambung pada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan semoga kita juga termasuk umat beliau yang berusaha memahamkan diri, mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Sekarang kalau ditanya, banyak orang yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi tatkala mengetahui atau melihat sunnah Nabi seakan-akan alergi, seakan-akan hal yang aneh. Maka inilah persaksian palsu tatkala kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, namun kita sendiri kadang-kadang mencela atau tidak mau melakukan amalan-amalan tersebut, sunnah-sunnah tersebut. Sebelum kami menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini, ingin kami menyampaikan, mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga rekan-rekan sekalian, mari semangat terus untuk kajian hal seperti ini. Tidak memandang jumlah, tidak memandang berapa orang yang datang, tapi apa yang kita bahas di dalam majelis ini, inilah yang kita lihat. Maka inilah yang menjadi salah satu, tentu yang paling utama adalah pertolongan dari Allah yang menjadi sarana atau faktor yang membuat kita istiqomah. Namun yang kedua adalah kita kalau ngaji seperti ini jangan memandang jumlah sedikit banyaknya. Contohnya yang di Selayu saja,
mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung-hitung nggak pernah sampai yang 30, tapi alhamdulillah istiqomah terus. Inilah jadi kunci utama bagaimana kita menggerakkan diri kita masing-masing. Ya kalau bukan kita, siapa lagi? Karena dengan kita datang seperti ini, insya Allah pelan, ya butuh proses. Nggak mungkin sak-deksaknya kemudian datang banyak orang itu. Tidak. Nabi sendiri butuh waktu 3 tahun. Ya, dakwah hanya dapat berapa orang toh. Kita harus mau cepat nggak, siapa kita? Nah, pelan-pelan butuh proses. Dan saya menghitung sendiri, saya 3 tahun nggak pernah sampai 40 datang itu, nggak pernah. Tapi tetap konsisten, stabil, naik turun. Kadang yang datang 10, kadang yang datang 15. Namun sekali lagi kami terus mengingatkan, jangan melihat jumlahnya, tetapi pembahasan kita. Alhamdulillah sampai sekarang di pertengah-tengahan hampir 240 hadis yang pernah kita bahas. Walaupun yang menyampaikan pun belum bisa membahas secara terperinci dan mendalam. Alhamdulillah ikhtiar kita ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai tahun ini masih tetap berjalan terus. Kemudian kami ingin juga menyampaikan berkaitan dengan alhamdulillah kita masuk pada tahun baru Hijriah. Nah, sekarang tanggal berapa nih? 5 atau 6 saat ini? Kalau habis maghrib berarti sudah masuk ya. Maka pergantiannya waktu dalam bulan Hijriah itu kalau Masehi kan 0000 lewat itu sudah masuk hari baru. Tapi kalau bulan Hijriah pada maghrib sudah saat ganti tanggal. Maka sekarang sudah termasuk tanggal 6 Muharram. Nah, kami ingin mengingatkan di tahun Muharram ini, pertama yang harus kita ketahui dan harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, banyak di kalangan kita, khususnya di kalangan orang-orang Jawa, kita sebagai orang Jawa juga menganggap bahwasanya bulan Muharram atau bulan Suro ini adalah bulan sial. Enggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan besar, nikah atau hajatan-hajatan, pergi jauh dan sebagainya. Mereka menganggap bulan ini adalah bulan yang ya, ada pantangannya lah. Padahal kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa atau waktu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Maka kalau kita beranggapan bulan, waktu, hari itu terdapat kesialan-kesialan atau sesuatu yang buruk, maka secara tidak langsung kita menghina dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk nanti muncul yang namanya tiarah, yang menganggap sial sesuatu. Maka ini yang masih banyak terjadi di tempat-tempat kita. Alhamdulillah ya, kita mulai dari diri kita masing-masing, tidak ada yang menganggap hal itu. Justru ya di tahun baru atau di bulan Muharram ini, termasuk di bulan haram. Muharram ini termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram dalam tahun Hijriah, yang salah satunya adalah bulan Muharram. Yang pertama adalah Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di bulan haram ini ada 4 bulan ini. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya ini dalam ayat Al-Quran juga Allah menyebutkan kita dilarang menganiaya diri kita sendiri. Maksudnya menganiaya diri kita sendiri adalah kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Karena perhitungan di bulan haram ini, seseorang tatkala melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa, maka akan dilipat gandakan kadar dosanya yang di bulan-bulan yang biasa ya kadarnya segitu, tapi di bulan haram ini ya, kadar dosanya itu melakukan kemaksiatan di bulan haram ini adalah dilipat gandakan. Sebaliknya tatkala orang melakukan amalan kebaikan atau amalan kesalihan, pahalanya juga dilipat gandakan. Maka mengingatkan pada kita semua ya,
untuk memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram seperti ini, dan berusaha sekuat tenaga menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, karena kadar dosanya ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, dilipat gandakan. Kemudian di bulan Muharram ini sebelum masuk itu juga kita mengingatkan, kita terbiasakan dengan tanggalan hijriyah. Kenapa kok kita menggunakan tanggalan hijriyah? Penting. Kadang-kadang contoh misalnya, banyak terjadi kasus ketika mau zakat mal, ada yang namanya haul di situ. Orang-orang berpatokan menentukan haul itu menggunakan tanggalan Masehi. Nah, ini yang salah menurut hukum fikih. Harusnya berpatokannya dengan tanggalan hijriyah. Saya nabungnya misalnya di bulan Muharram, 1 tahun ke depan di bulan Muharram 1445 baru mencapai haulnya. Kadang-kadang orang menghitung haulnya menggunakan tanggalan Masehi. Ini yang kurang tepat sebenarnya. Ya, ini makanya kita dibiasakan menggunakan tanggalan hijriyah. Ya, bahkan kita malah justru lebih hafal bulan-bulan Masehi ketimbang dengan bulan hijriyah. Bulan hijriyah ini kadang-kadang kita mau hafalnya yang di Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dah itu Muharram ya, lainnya bu. Ini yang kadang-kadang menjadi ketidakpasan dalam umat Islam. Ya, ini yang perlu kita pahami. Maka ini kemudian poin selanjutnya di bulan Muharram ini mengingatkan juga terdapat anjuran untuk memperbanyak puasa. Disuruh memperbanyak puasa ini, baik puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid. Ini memperbanyak puasa sunnah, termasuk puasa Asyura, hari Asyura, dan di hari sebelumnya Tasyu'a, tanggal 9, 10, 11. Yang paling utama adalah tanggal 10-nya ini hari Asyura. Ya, kalau sekarang tanggal 6 berarti hari Ahad puasa. Ya, hari Ahad puasa. Hari Ahadnya besok ini. Jangan sampai ketinggalan. Nabi SAW ya menyampaikan bahwasanya, dan puasa di hari Asyura, saya berharap pada Allah agar dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Lumayan, tapi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar harus bertobat. Ya, ini yang dihapuskan. Puasa 1 hari, dosa 1 tahun yang lalu dihapuskan. Dan untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani ketika itu, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, walaupun Nabi belum sempat mengamalkan itu karena Allah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia ketika itu, Nabi menyampaikan selisih mereka berpuasa di tanggal 9-nya. Maka tingkatan di bulan Muharram ini puasanya pertama tanggal 9. Ini tingkatan pertama, tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, tanggal 11 puasa. Tingkatan yang kedua tanggal 9 puasa, tanggal 10-nya puasa. Tingkatan ketiga tanggal 10-nya puasa, tanggal 11-nya puasa. Tingkatan keempatnya cuma tanggal 10-nya tok. Maka kita ngejar yang tingkatan pertama 9, 10, 11. Hari Ahad, Senin, Selasa. Ini berdasarkan tanggalan yang kita tahu kemarin, masuk 1 Muharramnya hari Sabtu nih. Sabtu ya? Sabtu nih, betul. Sabtu berarti enjang, Ahad puasa yang tanggal 9-nya. Senin berarti tanggal 10 Asyura-nya. Ini yang paling momen sing paling betul-betul. Kemudian tanggal 11-nya di hari Selasanya. Ahad, Senin, Selasa, 3 hari. Kalaupun mau 1 hari itu yang di hari Seninnya tidak mengapa. Ya, tapi jangan meninggalkan, jangan puasa tanggal 9 itu, karena yang dianjurkan sekali adalah di tanggal 10-nya. Maniman. Dan kami juga mengingatkan bagi yang hendak ingin berpuasa betul-betul niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi betul-betul berusaha bagaimana
puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari hal-hal perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala dosa itu sendiri. Ini berkaitan dengan tahun Hijriah dan juga bulan Muharram yang sedang kita jalani sekarang. Dan ada beberapa amalan-amalan bid'ah juga di bulan Muharram, kadang-kadang di awal tahun misalnya. Biasanya di broadcast WA, WhatsApp grup dan lain sebagainya. Doa di awal tahun, doa di akhir tahun, ada sholat, apalagi dan lain sebagainya. Ini tidak ada amalan seperti itu. Tidak ada amalan seperti itu. Kalau doa di awal bulan atau di akhir bulan itu sahabat pernah meriwayatkan. Ya, kemarin sempat saya broadcast di grup. Ya, ada, tapi para sahabat yang ada asar sahabat yang biasanya kalau mau awal bulan atau akhir bulan berdoa dengan doa tersebut. Tapi kalau di awal tahun, akhir tahun tidak ada doa, tidak ada doanya. Dan juga tidak ada puasa di awal tahun atau di akhir tahun, tidak ada. Seperti itu. Maka ini mengingatkan saja bagi kita untuk senantiasa memahami betul berkaitan dengan hal semacam ini. Karena kalau kita nggak mengingatkan, ya bagi kita juga mempromosikan juga sebenarnya tahun Hijriah sama anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak-anak harus hafal. Nah ini ketika di sekolah kadang-kadang menanyakan pada anak-anak, hafal kan tahun Hijriah? Kalau hafal tak kasih hadiah. Seperti itu. Kadang-kadang kita sendiri ya kurang memperhatikan masalah seperti ini. Ya, padahal inilah tanggalannya kita. Kalau kita sendiri umat Islam nggak mempedulikan tanggalan kita, ya siapa lagi? Dan terakhir kemarin masuk di bab tayamum, bahas tentang hadis yang terakhir itu. Kemudian tidak salah bahas tempat-tempat yang tidak boleh dijadikan sholat dan lain sebagainya. Dan kita masuk kepada bab baru, yaitu bab haid. Kita masuk pada bab haid. Ya, haid sebagaimana kita ketahui bersama, ya, ini penting juga kita pelajari bagi orang laki-laki. Nanti kalau ditanya perempuan, kita tahu baik saudari kita, istri kita dan sebagainya. Haid itu seperti yang di materi fotokopian materi kajian adalah keluarnya darah yang terjadi pada wanita secara alami. Perlu digarisbawahi, secara alami. Kalau haid secara alami, dan ini fitrah bagi wanita. Dan darah haid ini berbeda dengan darah istihadah. Darah haid berbeda dengan darah istihadah. Nanti darah istihadah kita bahas sendiri. Kita langsung masuk kepada hadisnya terlebih dahulu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ana Fatimatun binti Abi Khubais sa'alati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ya ketika itu barengi dari salah seorang wanita yang namanya Fatimah binti Abi Khubais. Sa'alati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan, faqalat inni ustahaddu fala adkhuru afa ad'u shalah, sesungguhnya aku ini terkena istihadah sehingga aku tidak suci. Apakah harus meninggalkan sholat? Maka Nabi SAW menjawab, faqala la, tidak. Ya, beliau menjawab tidak. Inna dzalika irqun walakin da'is salata qadra ayyami allati kutitah tahiddina fiha thumma taghsili wa shalli. Sesungguhnya itu bukan penghalang untuk sholat.
Maka Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya itu adalah istihadhah ini, ya, keluar darah itu karena ada urat atau pembuluh darah di bagian kemaluan wanita yang pecah atau sesuatu yang terjadi di dalam kemaluan perempuan. Saya kurang paham kalau penyakit-penyakit apa dan sebagainya. Ya, intinya ini darah yang keluar dari ujung rahim, bukan dari dalam rahim. Kalau haid kan rontokan dari dalam rahim. Maka Nabi di sini menyampaikan, ya, allati kunti tahidina fiha thumma ihtasilu wa sholli. Akan tetapi tinggalkanlah sholat sebatas hari-hari yang dahulu, dan kamu, ini Nabi menyampaikan bisa menerka kebiasaan haid ini berapa hari, ya. Kamu biasa haid berapa, lalu mandilah dan laksanakan sholat. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah walaysa bil haidha fa idza aqbalatil haidatu fatruki sholata fiha fa idza dhahaba qadrahu faghsili anki dhamma wassali. Nabi menyampaikan dalam riwayat yang lain, itu bukan darah haid, ya. Apabila masa haid itu datang maka tinggalkanlah sholat padanya. Namun apabila sudah habis waktunya di luar kebiasaan, ya, maka cucilah darah itu darimu dan sholatlah kamu. Kita akan bahas sedikit demi sedikit mengenai hadis di bab haid ini. Pertama, seperti biasa ingin menyampaikan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhu. Aisyah ini radhiyallahu anha, ya, satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW yang keadaannya masih gadis. Yang lainnya sudah janda. Ini satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW ketika itu yang benar-benar masih gadis, ya Aisyah kok, yang lainnya janda. Kemudian Aisyah ini ketika umur 6 tahun itu Aisyah dipinang sama Nabi SAW, tapi belum satu rumah. Masih 6 tahun, masih dolanan boneka dan lain sebagainya. Namun ketika itu Rasulullah SAW, ya, ketika setelah hijrah di Madinah, setelah selang 2 tahun, di umur 9 tahun Aisyah, beliau satu rumah sama Nabi SAW, satu rumah. Dan ketika itu Aisyah pun ketika umur 9 tahun bingung, orang-orang pada datang. Bahasanya dewa yang kondangan lah, ngetebi, ya, ada istri-istri para sahabat datang ke rumahnya, padahal Aisyah lagi mainan mainan boneka. Ini bingung, ya karena apa sih? Udah teko. Di umur 9 tahun beliau satu rumah sama Nabi SAW. Ya, berkumpullah satu rumah, ya. Dan usia pernikahan beliau sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini 8 tahun 5 bulan. Jadi mereka terpisahkan karena Nabi meninggal. Jadi ketika Nabi meninggal ini Aisyah umurnya